Puji nama Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sudah hadir. Selamat sore, Shalom. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita di minggu kedua ini. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sebelum kita memuji nama Tuhan, boleh berikan salam sehat Bapak Ibu samping kanan, samping kiri. Katakan, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Bila sore hari ini kita bersuka cita, amin. Tepuk tangan sukacita buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan bersuka cita. Menaikkan ucapan syukur buat Allah kita yang begitu dahsyat. Mari bersama dengan kami kita nyanyikan pujian ini. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Roh-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan sore hari ini. Bersama nyanyikan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Bersukacitalah Bapak Ibu. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi nyanyikan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Seminggu telah kami lalui dengan penuh sukacita. Itu karena kemurahan hati-Mu, karena berkat-Mu yang terbaik Kau berikan Bapa. Bapa, sebentar kami Bapa ingin berjumpa dengan-Mu Tuhan di dalam bait ini Bapa. Berkati ibadah kami Bapa dari mulai awal hingga akhir nanti Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Bapa, berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Paul Taksiahan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat marifat yang terbaik Bapak dari-Mu. Berkati istri, anak-anaknya Bapak. Berkati kesehatan, pekerjaan dan bahkan usaha mereka semakin berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak yang baik.
Berkati juga ibadah ini Tuhan. Berkati setiap pengerja Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Berkati juga umat-Mu Tuhan. Baik yang sedang berada di dalam ruangan ini, gedung ini. Berkati juga yang sedang berada di online Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Berkati setiap pergumulan Tuhan. Biarlah Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang selalu menuntun kami. Dan kami percaya setiap masalah kami pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu selalu hadir di dalam hidup yang orang percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami, kota Medan. Berkati Bapa kota kami, di mana tempat kami tinggal. Bapa berkati pemerintahan kami Tuhan. Berikan kedamaian Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Biar kami hidup saling tolong menolong satu antara lain. Berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Dari mulai Sabang hingga Merauke. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu hadir di setiap bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu selalu ada buat bangsa kami Bapa. Amen. Dan kami percaya Tuhan selalu hadir. Tuhan Yesus selalu hadir buat bangsa kami. Berikan, ciptakan kedamaian, perdamaian Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden kami, TNI, Polri, dan juga bahkan Bapak sampai ke kabinet paling terendah, kepala lingkungan Tuhan. Kau berkati Bapak, agar mereka menjalankan roda pemerintahan mereka dengan penuh takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkatilah ibadah kami ini Bapak. Kiranya curahan Roh Kudus-Mu hadir di sore hari ini. Kiranya Engkau Tuhan selalu hadir di dalam hati hidup kami. Terima kasih Bapak baik. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapak. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kerinduan kami datang ke tempat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Untuk itu kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Bersama nyatakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerah yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Bersama-sama nyatakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuh, datang urapiku, datang urapi. Kami siap terima kuasa-Mu sore hari ini ya Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagi. Mari bersama-sama nyatakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi mari bersama katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Sambil mengangkat kedua tangan, mari bersama katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, di hadirat kudus-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi bersama nyatakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Bersama-sama nyatakan, ku buka hati. Mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami sembah di altar-Mu yang kudus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah Yesus. Kami bawa pujian kami sore hari ini ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan.
kami bawa persembahan kami untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Dari hatimu yang paling tulus, sembahlah Tuhan, sembahlah Dia. Ora baya shandala bala 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 bala. Shandara baya shantara la baya shandara labo. Hinara baya shando. Hirala la labo. Shakara baya shande. Mulut kami memuji-Mu sore hari ini ya Tuhan. Hati kami menyembah-Mu. Hirabaya shandala baya shande. Hiralabaya shatara labaya shandara labo. Hirarabaya shandara labaya shande. Hirarara labo. Sekali lagi kami membuka kedua tangan kami ya Tuhan. Kami siap menerima kuasa-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Penuhi setiap kami. Ora baya shandala bala 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 bala. Shandala bala 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 bala. Hinara baya shandala bala baya shandala bala 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 bala. Ora baya shandara la baya shandara labu. Makasih Tuhan. Hirabaya shandi. Engkau layak dipermuliakan di tempat ini ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari bersama nyatakan, ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Engkau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi mari bersama-sama nyatakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi,
sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, bersama nyatakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, amin. Dan ku datang menyembahmu. Mari lebih lagi bersama nyatakan, ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang untuk menyembahmu ya Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi mari bersama nyatakan, dan kami datang menyembahmu. Dan ku datang menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kami persembahkan tepuk tangan ucapan syukur bagi Yesus, bagi Allah kami yang begitu dahsyat memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan orang yang diberkati boleh lebih lagi Bapak Ibu Saudara, sambil sorakan sekali lagi Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita bersuka cita lebih lagi memuji nama Tuhan, izinkan kami mengenal dan menyapa. Ada berapa banyak di antara jemaat Tuhan di tempat ini yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Dengan hormat kami minta, bolehkah melambaikan tangannya dan jangan malu. Ada satu di sebelah kiri saya, ada dua di sebelah kanan saya. Tepuk tangannya hanya segini Bapak Ibu. Ada 3 jiwa sore hari ini dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Untuk minggu depan kami undang kembali hadir. Jikalau Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang menetap, kami berharap boleh menetap beribadah bersama dengan kami selama-lamanya. Dan bagi jemaat yang setia, tetap setia bergereja di tempat ini. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, ciri-ciri orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ada sukacita yang meluap-luap dalam hatinya. Amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan bersukacita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan bersama,
Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Bersama katakan, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Bersama dengan sukacita, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih tahu samping kanan samping kiri Bapak Ibu, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Bersama katakan, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biar rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sambil tepuk tangan di atas kepala katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih lagi bersama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sekali lagi bersama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bila roh kita menyala-nyala melayani Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, kita satukan hati dan berdoa. Sebagai ucapan syukur kami atas berkat-Mu ya Tuhan, kami siap memberikan persembahan sore hari ini. Berkatilah setiap usaha pekerjaan kami, sekolah kuliah kami, apa yang dilakukan tangan kami, kaki kami, semuanya berhasil bersama dengan Tuhan. Dan kami siap memberi dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan memberkati. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kami siap dan rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan roh-Mu. Ku rindukan
rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersama katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat penyembahanmu, angkat hatimu. Shana
Kana maya shanda la bala 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 bala. Setiap kami ya Roh Shala Kudus. bala 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 bala. Lawan setiap Shala bala kami. bala 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 bala. Rapakaya shatara labaya. Sekana mata karala bara-bara. Mari bangun, bangun, bangun rohmu, bangun penyembahanmu. Shatara mana 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 mana. Shatara bara 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 bara. Shekara bara 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 bara. Ora labakera baya shatara lawatanmu terjadi bagi saya kami malam hari ini. Lawatan Roh Kudus, lawatanmu Bapa, mengalir memenuhi. Rabatakan amatakar mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu Bapa. Inamaya ralamaya se, Shekana matakara labara bara 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 bara. Shikinna maya ralama nama 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 ya ralama ya ralama ya ralamu. Haleluya. Engkau memuaskan setiap kami malam hari ini Tuhan. Engkau membaharui setiap kami. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami. Amin. Memenuhi tempat ini. Amin. Memenuhi pribadi lepas pribadi. Membebaskan. Memulihkan. Bahkan menyembuhkan setiap yang sakit. Memberikan kekuatan bagi yang lemah. Memulihkan setiap kami. Memulihkan setiap kami. Mari terima, terima. Dia hadir atas setiap kita malam hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sedang melawat setiap kita. Buka hatimu, buka hatimu. Terima. Rabaya sanna mata karala bara bara bara. Shikinna mayara la bara 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 bara. Shikinna mayara la mo. Shikinna mayara la mama 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 mama. Rabatakana mata karala bara 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 bara. Shikinna mata karala bara bara. Shikina mata karaba baba 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 baba. Shikina mayara la baraba nama 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 mama 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 mama. Engkau melawat setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memuaskan kami. Hanya Engkau yang mampu ya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menolong setiap kami. Hanya Engkau yang mampu menyelesaikan setiap pergumulan kami. Hanya Engkau yang mampu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami ya Aba. Kau rabatakan nama takara bara 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 bara. Shikin nama ya lama nama 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 nama. Haleluya. Oh rabatakan nama ya bara bara bara. Jesus. Jesus. Haleluya, haleluya.
Berkaryalah Engkau Roh Kudus bagi setiap kami malam hari ini. Tidak seorang pun yang Tuhan lewatkan di antara kami. Setiap kami, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, Engkau melawat kami. Bukankah janji-Mu berkata dalam Yoel 2, maka Engkau akan mencurahkan Roh-Mu atas anak-anak, Amin. atas remaja, Amin. Yes. atas orang tua, Amin. atas teruna-teruna. Yes. Urabatakana matakarabatakarabatakarabatakarabarabarabarabara. Shikina matakarabatakarabatakarabatakarabarabara. Shikina matakarabarabarabarabara. Jesus. Jesus. Oh, ramatakan hamayara labara-bara-bara. Jesus. Jesus. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jesus. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, to worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. Sikina matakana matakara matakara bara-bara. Sikina matakara matakana matakara 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 bara-bara. Jesus. Kami ada hari ini Tuhan untuk mempermuliakan Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sore hari ini kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Urapi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Haleluya. Semuanya amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ada sampai hari ini ya, di minggu yang kedua di bulan yang ke-6 ya. Kita percaya semuanya karena penyertaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Menuntun kita 6 bulan berjalan, kita ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang remuk hati. Untuk memberitakan tahun pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Amin. Nah, di bagian A dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah kita sadari di dalam hidup kita ada satu pribadi yang berdiam. Ada satu pribadi yang bertahta memenuhi setiap kehidupan orang yang percaya. Berapa banyak kita yang percaya di dalam diri kita ada satu pribadi yang luar biasa. Berapa banyak yang percaya? Nah, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas dikatakan di ayat ini bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari orang yang percaya harus menyadari di dalam dirinya. Di dalam ayat ini dikatakan ada Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Dikatakan Roh Kudus yang kamu peroleh. Nah, dari mana kita peroleh Roh Kudus yang diam di dalam setiap kehidupan kita? Nah, Roh Kudus dikatakan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah, roh yang ada di dalam kehidupan kita, roh yang ada di dalam diri kita, itu adalah roh Allah yang diberikan Allah di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Nah, mengapa Allah menaruhkan rohnya dalam kehidupan manusia? Allah sendiri berjanji, Yesus berjanji pada waktu dia sebelum naik ke surga, maka dia berjanji dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri kita, di dalam kehidupan orang yang percaya, maka Tuhan menaruhkan rohnya di dalam kehidupan kita. Nah untuk apa? Untuk menolong kehidupan orang yang percaya. Amin. Roh Kudus diberikan Allah di dalam diri kita untuk kemudian menolong kehidupan kita, memberikan kemampuan kepada setiap orang yang percaya. Nah, kapan itu diberikan? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ketika hari Pentakosta tiba. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, kita garis bawahi kata percaya. Orang percaya. Nah, apa yang dialami oleh orang yang percaya pada waktu Pentakosta tiba? Maka di ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, maka dicatat di sana dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata mereka di ayat yang pertama sudah diawali orang yang percaya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang percaya. Nah pertanyaannya, berapa banyak orang yang percaya di tempat ini? Saya percaya setiap kita akan mengangkat tangan kita. Kita adalah orang yang percaya. Tetapi pertanyaannya kembali, apakah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus ini? Apakah kita menyadari ada Roh Kudus yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita? Kalau kita menyadari ada Roh Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam Yesaya 61 ayat yang pertama tadi dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah kalau setiap orang yang percaya sadar ada Roh Tuhan Allah dalam dirinya yang sudah dipenuhkan ketika Pentakosta tiba, ketika Roh Kudus turun dan memenuhi orang yang percaya, maka di dalam dirinya ada satu tujuan. Dikatakan dalam Yesaya 61, dikatakan apa? Ia yang telah mengutus aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kemudian dikatakan, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Nah coba kita cek Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, kalau Roh Tuhan Allah dalam kita, Roh Tuhan menempatkan rohnya dalam kehidupan orang yang percaya, bukan sekedar menaruhkan saja. Bukan sekedar ya sudah taruhkan roh Allah dalam diri manusia. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ada tujuan yang Tuhan mau. Ada goal yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Maka Allah memberikan rohnya di dalam kehidupan orang yang percaya. Dikatakan di ayat ini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Untuk apa? Dikatakan mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah coba kita cek kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan kita, kita sudah memberitakan kabar baik? Apakah setiap orang percaya sudah memberitakan kabar baik, sudah menyampaikan kabar baik? Seringkali ya, kita menyampaikan kabar yang tidak baik. Seringkali kita menyampaikan kabar-kabar hoax. Seringkali kita menyampaikan kabar-kabar yang tidak membangun. Dikatakan lagi, ya, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Seringkali kita bukan merawat orang-orang yang remuk hati, tetapi kita malah meremukkan hati orang. Lewat apa? Lewat perkataan kita. Hidup kita pakai untuk meremukkan, perkataan kita pakai untuk meremukkan hati orang.
Padahal ada satu tujuan yang mulia. Roh Tuhan dia tempatkan di dalam kehidupan orang yang percaya. Untuk kemudian dikatakan merawat orang-orang yang remuk hati. Bagaimana merawat orang-orang yang remuk hati? Orang-orang yang remuk hati itu orang yang patah hati, orang yang kecewa, orang yang disakiti. Bagaimana kita kemudian merawat mereka? Tentu lewat kabar baik yang kita sampaikan. Amin, Bapak Ibu. Tentu kabar baik yang kita sampaikan. Kita menghibur mereka, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan Roh Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah semua orang percaya sudah memberitakan kabar baik? Oh Pak, kan berat sekali Pak menyampaikan firman Tuhan. Pak, sulit sekali menyampaikan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ini bukan tipe orang yang banyak bicara. Saya ini tipenya, kalau dalam ini apa? Sanguinis atau apa ya? Apa namanya? Tidak banyak bicara. Ya. Saya selalu memperhatikan, ya, selalu mendengarkan. Ketika saya mendengar sesuatu, saya kemudian menyimpan dan merenungkan. Sering sekali dulu ya dengan istri, ya, ketika untuk memutuskan sesuatu, istri itu berkata, kok lama kali Pak? Lama kali diputuskan. Sebenarnya Bapak Saudara, dan pada akhirnya istri mengerti. Karena apa? Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya harus pikir dulu. Apa efeknya ke depan, jangka panjang? Apakah mempengaruhi kehidupannya atau apa kemudian kilas baliknya? Ya. Satu hal dalam satu contoh Bapak Saudara. Ya. Dulu seringkali istri saya komplain gitu, kalau nyetir gitu ya. Udah nyetir, kemudian mau parkir. Kalau parkir kan maunya ya sudah masuk saja gitu. Tapi saya selalu, ya, ketika saya parkir, maka saya akan parkir untuk memperhatikan orang lain juga supaya bisa lewat dan orang lain juga bisa parkir. Tetapi pada akhirnya kemudian ketika itu yang saya lakukan, nah istri saya kemudian memuji. Ya. Memujinya begini, ya benar ya Papa ya. Ketika diperhatikan orang lain parkir dengan sembarangan, maka orang akan terganggu kepentingannya. Orang akan terganggu berlalu lalang. Dan secara ketertiban juga akan terganggu. Nah ini contoh-contoh kecil Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana kita kemudian menyampaikan kabar baik bukan hanya kita hanya fasih berbicara, tetapi lewat tindakan kita, lewat apa yang kita lakukan mungkin kecil bagi orang lain. Tetapi yakin dan percayalah, kalau Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, hal yang sekecil apapun akan memberkati kehidupan orang lain. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah Bapak Saudara, saya percaya kalau bukan Roh Tuhan yang membuat kehidupan kita, memampukan kita, saya percaya secara manusia kita tidak akan pernah mampu. Bagaimana kita menyampaikan kabar baik? Bagaimana kita merawat hati yang remuk? Kalau dengan kedagingan, dengan manusia kita, manusia daging kita, saya percaya tidak akan pernah mampu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa, kepada Yesus yang sudah mengirimkan, menepati janjinya di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Secara daging untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu sulit. Secara manusia daging, melakukan kebenaran firman Tuhan itu sulit. Sangat sulit. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ya, kalau orang berjalan 1 mil, maka engkau berjalan 2 mil, dikatakan. Atau kalau engkau ditampar pipi kiri, maka berikan pipi kanan. Kira-kira kita mau enggak? Ketika kita ditampar kira-kira, atau ketika kita disakiti, kita berkata, puji Tuhan. Gampang enggak? Ada yang gampang? Ketika kita disakiti, kita berkata, oh puji Tuhan, haleluya. Saya percaya enggak? Saya percaya hati kita akan panas, hati kita akan marah, bahkan mungkin sedih. Ketika kita disakiti, ketika kita dizolimi, saya percaya tidak ada seorang pun secara manusia mampu untuk memaafkannya. Tetapi firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu dan doakanlah musuhmu. Gampang Bapak Ibu? Gampang? Randy bilang gampang. Siapa yang bilang gampang untuk mendoakan musuh kita? Jangankan mendoakan musuh, mendoakan istri aja yang cerewet ya kan? Mana gampang? Hah? Ya kan bapak-bapak kan? Aduh Tuhan ini. Atau istri-istri yang gedek sama suami gitu ya, diingatkan, gak dengar kata istri, ya. Gedek gitu. Jangan-jangan doanya, ditabrak kabingi manuk konisan katanya kan. Kita bilang gitu sama suami kita, sama istri kita. Ini menandakan kita masih manusia daging, Bapak Ibu Saudara. Manusia daging tidak akan mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita bersyukur, Tuhan berjanji, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dikatakan, engkau akan menerima kuasa. Katakan amin. Engkau akan menerima kuasa, dikatakan dunamos. Nah, apa itu dunamos? Dunamos itu adalah strength, power, ability, kemampuan ilahi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kemampuan ilahi. Nah Bapak Saudara, nah ini yang kita perlu hari-hari ini. Kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus saya percaya manusia daging kita akan menolak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Manusia daging kita akan lebih suka untuk melakukan hal-hal yang duniawi. Manusia daging kita akan lebih senang untuk kemudian diberikan makanan-makanan secara dunia ini. Manusia daging kita akan lebih senang untuk mendengarkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, yang ditawarkan oleh dunia ini. Kan lebih enak kalau misalkan hari Minggu seperti ini kan nongkrong di kafe, ya, minum kopi dengan teman-teman. Lebih enak Bapak Ibu Saudara. Daripada kita melayani ibadah sore-sore. Tapi saya percaya setiap jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk datang beribadah di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Nah, kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Karena apa? Ada satu kemampuan yang akan Tuhan beri bagi setiap orang yang di dalam hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Bahkan untuk hidup kudus, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mampu. Kalau bukan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari kita perhatikan Matius 7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Ya. Matius 24 ayat yang ke-37. Dikatakan di sana, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, kisah dalam Matius pasal yang ke-24 ini maka berbicara tentang akhir zaman. Nah, menjelang kedatangan hari Tuhan, maka dikatakan manusia akan kembali seperti yang dialami pada waktu zaman Nuh. Mengapa Tuhan Allah itu kemudian menghancurkan bumi ini lewat air bah? Oleh karena dunia ini sudah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Pada waktu itu manusia kemudian makan dan minum dan kawin mengawinkan. Sehingga Tuhan itu kemudian melihat ada satu hal yang tidak baik dari apa yang kemudian Tuhan ciptakan. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Kenapa? Tujuan manusia diciptakan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi manusia itu kemudian hidup di dalam hawa nafsu. Maka keadaan akhir zaman menjelang kedatangan Kristus yang kali kedua. Nah, kita ini hidup di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita sedang menanti-nantikan kedatangan Anak Manusia yang kali kedua. Menantikan kedatangan Kristus yang kali kedua. Maka zaman ini
maka dosa yang sama seperti yang dilakukan pada zaman sebelum air bah di zaman Nuh, maka itu akan terjadi di akhir zaman. Nah, dosa yang paling terbesar, yang paling menonjol dikatakan itu dosa seksual. Dosa kawin dan mengawinkan. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, di dunia televisi, ya, di media sosial, maka orang tidak malu lagi mempertontonkan hal-hal yang vulgar, hal-hal yang secara etika, secara norma kesusilaan. Itu orang tidak kemudian malu untuk dipertontonkan. Bahkan dari saudara kita, ya, seorang pengacara yang sangat luar biasa katanya, ya, itu bahkan mempertontonkan seperti apa yang ada pada zaman Nabi Nuh, ya, mempertontonkan Aspri, ya, dipeluk, dicium, mandi, mohon maaf, ya, dengan mempertontonkan kemolekan tubuh, mempertontonkan hal-hal yang asusila. Nah, dalam zaman akhir ini tidak sesuatu yang kemudian tabu menurut dunia ini. Karena Pak Alkitab dengan jelas berkata, maka dosa seksual itu akan kemudian muncul sebagai satu fenomena yang kemudian orang lain anggap itu adalah satu kebiasaan. Nah, kalau kita memperhatikan ini Bapak Ibu Saudara, nah mari kita harus mengerti tanda-tanda kedatangan Kristus yang kali kedua. Sehingga dengan keadaan ini maka kita butuh Roh Kudus untuk mengendalikan kehidupan orang yang percaya. Amin. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kemampuan dalam hidup kita untuk menguasai, untuk mengendalikan diri. Nah, maka saya menyampaikan kepada anak-anak muda, nah mari ya, mari minta Roh Kudus untuk apa? Untuk menguduskan kehidupan kita. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan kemudian mengendalikan. Kita dapat mengendalikan diri kita, menjaga hawa nafsu kita untuk kita tidak kemudian masuk dalam dosa yang ada di akhir zaman. Nah, bagaimana kita kemudian keluar dari sini? Maka kita perlu yang namanya Roh Kudus. Amin. Supaya kita mampu hidup kudus. Ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau kehidupan orang yang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kehidupan orang yang percaya untuk hidup kudus. Amin. Karena roh yang dikirim kepada setiap kita, yang mengirimnya itu adalah kudus. Tuhan mengirimkan rohnya yang kudus kepada setiap kita, supaya dengan rohnya itu menguduskan kehidupan kita. Nah, kalau kita masih dalam kehidupan yang cemar hari-hari ini, mari kita bertobat bersama-sama. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kalau kita masih hidup dalam kecemaran dunia ini, nah kita butuh Roh Kudus supaya apa? Supaya kita mampu mengontrol kehidupan kita. Secara manusia kita tidak akan mampu, Bapak Saudara. Mari aktifkan kembali Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Karena Dia sudah menaruhkan rohnya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menaruhkan rohnya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tinggal kita, Bapak Ibu Saudara, mau aktifkan atau tidak.
mau Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita atau tidak. Kalau kita mampu, kalau kita mau, saya percaya, maka buah roh, penguasaan diri, itu akan turun dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Maka kita akan mampu Bapak Ibu Saudara. Dalam Yesaya 61 ayat yang ke-1 tadi. Ya. Maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyampaikan kabar baik. Roh Kudus akan memampukan kita untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberitakan pembebasan. Ayat yang kedua, ketiga, itu boleh menjadi milik setiap kita. Dengan apa? Dengan kuasa, dengan kemampuan yang Roh Kudus telah berikan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang mengerti dan yakin. Bersama-sama katakan amin. Berapa banyak yang siap menerima kuasa itu? Berapa banyak yang mau di dalam kehidupan kita menyampaikan kabar baik dengan otoritas Allah, otoritas Roh Kudus. Kita mampu untuk kemudian bukan meremukkan hati orang, tetapi kita kemudian menghiburkan orang yang remuk hati. Berapa banyak yang mau? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh rabataka namataka rabataka rabar. Oh rabataka rabar. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh melambaikan tangannya supaya dilayani oleh Bapak Ibu Diaken. Ada 3 orang di depan Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita, masih ada di depan. Mari kita persiapkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Jikalau Tuhan mengingatkan kami kembali betapa pentingnya Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami. Karena hanya dengan Roh-Mu lah yang akan memberikan kami kemampuan untuk kami hidup menurut firman-Mu. Kami hidup di dalam kekudusan. Kami hidup sesuai dengan kebenaran firman. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu. Tuhan malam hari ini, kiranya Tuhan apa yang kami dengarkan itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami pulang dari tempat ini, maka Engkau memberikan kemampuan yang baru bagi kami lewat Roh-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Bahkan lewat perjamuan kudus yang akan kami terima, maka kehidupan-Mu, Roh-Mu akan menguasai seluruh kehidupan kami. Karena Roh-Mu yang menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati perjamuan kudus yang akan kami terima saat malam hari ini. Kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan, sebagai lambang tubuh dan darah-Mu, di mana Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami ya Tuhan, untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati perjamuan kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang siap menerima perjamuan kudus bersama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus juga bagi orang yang percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya.
Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Inna mayara laba yara laba yara lama ya sanna mayara lamu. Kami bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Mari bersyukur kepada Tuhan. Shikin nara lama nama yara lama yara lama yara laba yara lamu. Hinara lama ya sanna mayara lamu. Syukur bagimu Tuhan. Hinara lama ya lama ya bara 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 lama. Terima kasih, terima kasih. Hinara lama bara 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 lama ya lama ya lama. Rabata karabata karabata karabara bara 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 bara. Sandabatakan nabayara la bara 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 bara. Mari terima kuasanya. Terima kuasanya. Yes. Oh rabaya sanna mayara la mana mana. Terima. Terima. Oh rabaya sanna mayara la bayara la bayara la bayara lamu. Haleluya. Haleluya. Oh rabatakan nama takara la bara 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 bara. Urabatakan nama ya rala bara 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 bara. Inara lama ya sanna maya ralamu. Urabatakara baba 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 baba. Penuhi setiap umatmu ya Tuhan malam hari ini. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Urabaya sanna maya rala bala 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 bala. Inara lama ya rala maya ralamu. Nama ya rala baba 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 Urabatakan nama ya rala bara bara bara. Roh Kudus mengubahkan setiap kami. Roh Kudus memulihkan setiap kami. Roh Kudus membebaskan setiap kami. Membebaskan, menyembuhkan, memberikan kekuatan. Oh rabaya rala baba 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 baba. Dalam nama Yesus rabara bara 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 bara. Nama ya rala bara 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 bara. Urabatakan nama ya rala bara 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 bara. Haleluya. Sikin nama ya rala nama ya ralamu. Urabatakan nama takara ya rala. Kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Tidak seorang pun yang Tuhan lewatkan di antara kami. Tidak seorang pun yang Tuhan lewatkan di antara umat-Mu malam hari ini. Setiap kami kembali dipenuhi dengan Roh Kudus. Amen. Kami pulang dari tempat ini. Roh Kudus membaharui kami. Kami menjadi manusia baru. Hanya Roh Kudus yang mampu membaharui kami Tuhan. Roh Kudus yang mampu membaharui setiap hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, dengan kematian dan kebangkitan. Maka setiap kami beroleh kehidupan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Kau akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Sampai setiap kami dipenuhi dengan otoritas-Mu. Sampai setiap kami dipenuhi dengan kuasa yang daripada tempat tinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus.
Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga dan rumah tangga. Berkati pribadi lepas pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada umat-Mu. Berkati Bapa, semuanya Tuhan. Sertai, berikan keberhasilan, keberuntungan bagi setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menyerah. Tetapi semuanya beroleh kekuatan yang baru, beroleh kemampuan, beroleh kemenangan, beroleh keberhasilan dan keberuntungan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kembali kita memberikan persembahan yang kedua dan kita akan menyaksikan video warta untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Berikut kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kegiatan ibadah menara doa dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan ibadah Kids for Jesus dilakukan setiap hari Jumat pukul 17 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah FA gabungan pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 19.30 WIB di Jalan Kebun Sayur nomor 68 Tembung. Kami mengajak anak-anak muda untuk mengikuti ibadah GC dan Youth setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan anak, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai dan dapat juga melalui call center gereja di nomor 0853 5869 0042. Berikut akan kami tampilkan dokumentasi kegiatan vaksin dan juga bakti sosial yang diselenggarakan oleh GBI Alam Hotel bekerja sama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan scan barcode yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan gereja, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan doa penutup. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih untuk seluruh persembahan yang sudah dikumpulkan ya Tuhan. Berkati persembahan ini, berkati setiap tangan-tangan sudah memberi. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem.
Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah di sepanjang hari ini. Berkati seluruh hamba-hambamu sudah mengambil bagian dalam pelayanan mulai dari pagi hari hingga malam hari ini. Tuhan kembalikan kekuatan, pengurapan yang berlimpah-limpah bagi setiap hamba-hambamu. Dan sebentar Tuhan, setiap kami, umat-Mu akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Sebelum pulang, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.